Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal bergantung dari niatan. Semoga kita luruskan niatan terlebih dahulu bahwasanya di siang hari menika duduk kita dalam rangka menimba ilmu yang kita tujukan hanya untuk Allah semata, dan semoga Allah berikan ibu bapak semuanya sehat selalu, usia yang panjang, rezeki yang berkah barakah dan melimpah, diberikan kematian husnul khatimah dan nikmat kubur surga Allah Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Menikah yang pertama dan yang kedua, Bapak dan Ibu, satu ayat hadis riwayat Abu Bakrah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan, inna iddatasy syuhur indallahi, sesungguhnya Allah jadikan di dalam satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antaranya adalah 4 bulan, yaitu bulan haram. Salasun mutawaliyat, dan 3 berurutan, yaitu adalah bulan Dzul Qa'dah, bulan Dzul Hijjah, bulan Muharram, dan 1 terpisah adalah bulan menapa? Yaitu bulan dari Rajab, Mudhar, Mabaina Jumada wa Sya'ban, yang diapit di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban. Yang pertama. Dan yang kedua, Ibu dan Bapak, satu riwayat hadis dari Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin min amalin salih ahabbu ila Allah illa hadhil ayyam," yakni al-ashrul awail. Sesungguhnya tidak ada amal soleh yang lebih Allah cintai untuk diamalkan, kecuali amalan soleh yang diamalkan di 10 awal bulan Dzul Hijjah. Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, sekalipun itu jihad di jalan Allah, perang, na'am, sekalipun itu jihad berperang di jalan Allah, illa, kecuali man jahada bi nafsihi wa malihi fala yarji bidzalika syai'a, kecuali siapapun yang berperang jihad dengan harta dan dengan nyawanya, lantas dia kembali ke rumah tanpa hartanya dan tanpa nyawanya, meninggal mati perang syahid kehilangan harta. Hanya itu. Sampun nggih Ibu dan Bapak, sekarang kula bahas rumiyin niki 2 hadis kita buka untuk perjumpaan di siang hari ini. Pertama, Rasulullah SAW ngendikan dalam hadis Abu Bakrah di kitab Sahih Bukhari, Allah jadikan 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan, dan 4 diantaranya adalah bulan disebut dengan bulan haram, hurum, haram, semua sama. Kenapa dikatakan bulan haram, hurum? Karena bulan itu dilarang seseorang berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Dosa akan berlipat ganda, sebagaimana pahala akan berlipat ganda. Makanya bulan disebut dengan bulan haram. Dulu orang Arab hobinya perang, sehingga diberikan 4 bulan haram supaya mereka beristirahat dari perang. Sebagaimana ada penamaan dengan istilah Masjidul Haram. Kenapa ada nama istilah Masjidul Haram, Bapak Ibu? Karena ketika jenengan masuk di tanah haram, diharamkan mencabut daun tanaman, berburu binatang. Panjenengan diharamkan untuk mengambil barang temuan lukotoh. Panjenengan kalau sudah pakai baju ihram disebut muhrim, orang yang haram.
Tidak diperbolehkan pakai parfum, memakai make up, memakai dari wewangian, tidak boleh untuk akad pernikahan, mencabut bulu, apapun bulu, sampai tahalul. Disebut dengan haram ihram muhrim. Lokasinya Masjidil Haram. Saking haramnya, Dajjal tidak akan bisa masuk di dua tanah suci. Dajjal akan masuk di semua negeri. Umur Dajjal hanya 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua lamanya seperti bulan, hari ketiga seperti pekan, hari keempat setelahnya sampai mati seperti hari-hari biasa. Dan Dajjal akan mengarungi seluruh negeri. Semua tempat dunia akan didatangi, kecuali dua tempat, yaitu Makkah dan Madinah. Maka Makkah Madinah itu tidak mungkin dijumpai dengan Dajjal. Jenengan tempuh di mawon, teng Colomadu, teng mriki, delik ning jero lemari buka, wah, ya, Dajjal datang. Semua, makanya Nabi mengatakan inna min syiraril khalqi indallah man adrakatul sa'atu wa hum ahya. Seburuk-buruk manusia umat adalah yang berjumpa kiamat, dia masih hidup menyaksikan kiamat, jumpa Dajjal. Makanya insya Allah kita belum jumpa kiamat dan meninggal. Karena niki tanda-tanda besar belum terlihat. Insya Allah kita udah mati, belum jumpa Dajjal, belum jumpa kiamat. Artinya kita masih ada kebaikan. Insya Allah belum menjadi umat yang buruk. Mila jangan sampai berjumpa kiamat isih urip. Mila dan cepat sholat, dan cepat zikir, taubat, dan cepat mati. Boten lah. Mila dan cepat taubat. Nah, ternyata jamaah itu senengane disi usate. Seneng taubat, bukan mati. Nah, 1 tahun 12 bulan ya. Dikatakan dengan bulan haram atau hurum atau haram semuanya sama. Semuanya sama. Dan 4 adalah bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan terakhir Rajab Mudhar. Ibu-ibu, siang hari ini kita bulan apa, Bu? Dzulqa'dah tanggal berapa, Bu? 15 niki, mungkin dasar 16. Separuh Dzulqa'dah udah berlalu. Kita tinggal separuh dari Dzulqa'dah. Selesai Dzulqa'dah masuk bulan Dzulhijjah. Setelah Dzulhijjah bulan Dzul. Ya Allah. Emang enak Dzul. Enggak ada gitu. Biasa mawon, ndak usah sepaneng pengajian siang sepaneng ngoten iki serape lak belas. Sepaneng durung madang ya lho. Nggih, menteleng kabeh slow. Saya dari subuh sudah ngisi 5 tempat. Niki yang ke-6. Durung mulai belas, durung sempat adus di mau iso, ora kober niki durung madang karena urung mulai. Hanya punya sepele medal setengah jam pindah lokasi. Kuas mboten Mas, kuas lobby banget, tapi namanya menyampaikan ilmu. Sebetulnya kesel itu kan yang jalan. Saya kalau merasakan isi pengajian, capek itu di jalan. Sing lampu merah lah, sing nyawang panggon ketok adolan itu kesel. Tapi ketika wis gawa sorban, munggah, tegak mimbar, ngisi pengajian majunya ke mikrofon, buka salam, mirsani jenengan langsung semangat padang jinglang sehat. Masya Allah, ya. Ternyata kekuatan jamaah niku pelipur lah, double tenan ya. Saya setuju. Makanya yang namanya Allah niku semuanya akan berhenti ketika di surga. Imam Malik bin Anas ditanya, "Wa ya Imam Ataroha, wahai guru, kapan kita beristirahat? Idza wada'ta qadamaika fil jannah." Istirahat itu adalah ketika kamu meletakkan kedua kakimu di surga. Artinya, sebelum jenengan meletakkan kedua kaki di surga, semuanya kesel, lelah, Bu. Jenengan saya tanya, capek buatan jenengan, Bu? Mesti capek kan? Orang kalau menilai, misal dari rumah kita bersih-bersih rumah, nyepliko dan sebagainya, kesel gitu. Wong mikire mengko teko pengajian iso selonjoran karo turu entuk snack. Mikire kan leren kan. Padahal dia mboten teko pengajian iku malah iso turu. Lah apa boleh usate gayeng kok. Ora turu. Makane sing pengajian ku turu iku wong kebangetan sia. Wong banget dia. Suara kula niku wis buan besian lho. Niki wong palor wae krungu lho niki. Iki wong palor wae kok iso-isone turu ya. Kok delalah niki sing sare kiyaine boten rawuh. Nggih. Lebih PKK. Nah, maka 3 bulan berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir Rajab. Hari ini kita masuk bulan Dzulqa'dah, tanggal 15. Artinya, sebentar malah kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Karena 2 pekan lagi, habis Dzulqa'dah, kita masuk hadis. Setelahnya, Ibnu Abbas di Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin la amalu salih ahabbu ila Allah illa min hadhil ayyam al-ashr awail min Dzulhijjah."
tidak ada amal soleh yang paling Allah cintai untuk diamalkan. Untuk diamalkan, kecuali amal soleh yang diamalkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya Rasulullah, meskipun perang, iya, sekalipun itu perang. Kecuali man jahada bimalihi wa nafsihi, kecuali siapapun yang berperang dengan harta dan jiwanya, dia balik ke kampung halamannya tidak berharta, tidak bernyawa. Maksudnya wis perang, mati, habis harta. Hanya itu saja yang bisa menyepadani amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Pertanyaan, berarti bulan Dzulhijjah itu adalah bulan sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggih napa nggih? Leres. Bulan Dzulhijjah niku 11 12 kali Ramadan. Bedanya, Ramadan puncaknya di 10 terakhir, Dzulhijjah puncaknya di 10 awal. Makanya ada hadis tidak boleh memotong kuku dan rambut sampai binatang tersembelih. Itu di 10 awal, Bu. Makanya Dzulhijjah niku yang menjadi terbaik niku 10 pertamanya. 2 pekan lagi loh, Bu. Makanya banyak baca Quran, banyak puasa, banyak sedekah, banyak majelis ilmu. Okay. Supaya kenapa? Memaksimalkan dari bulan Dzulhijjah itu sendiri di 10 awal. Nah, bulan Dzulhijjah dikatakan sebagai bulan tulisannya ngeten ya, Bu, Dzulhijjah. Dzulhijjah dari kalimat apa? Hajjun. Hajjun itu artinya adalah haji. Kenapa ada bulan yang dinamakan dengan bulan haji? Karena bulan itu mencerminkan kejadian Ibrahim menyembelih sinten Ismail. Yang muncul syariat bernama Idul Adha atau syariat Idul Adha. Niku di 8, 9, 10, 11, 12. Sekedap nggih, sebelum saya masuk ke judul godaan setan di hari raya Idul Kurban. Sebentar. Saya mau bikin setup dulu. Mukadimah supaya jenengan pirsa. Alurnya Idul Adha itu sebetulnya mau kemana sih? Supaya jenengan paham. Karena ini edisi khusus untuk Idul Adha, maka pengajian kita agak panjang, gitu. Insyaallah kita pulang jam tengah 8 malam, gitu. Siap ya? Ora siap, gitu. Belas jenengan kiamat mawon. Kenapa dinamakan dengan bulan Dzulhijjah dari kalimat hajjun, yaitu adalah haji. Ibu bapak, Rasulullah SAW menekankan berbuat amal kebaikan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan Dzulhijjah itu di awalnya. Karena penutupan closing 10 awal itu ditutup dengan Idul Adha. Sebagaimana closing penutupnya dari 10 terakhir Ramadan itikaf dengan hari raya Idul Fitri, ngoten nggih. Nah, di 10 awal pertama 1 2 3 sampai 10 nggih. Yang menjadi terbaik untuk beramal di antara 1 sampai 10 dikhususkan oleh Rasulullah dengan namanya syariat haji. Dimulai tanggal berapa, Bu? Haji ini sebetulnya nggak lama nggih, Bu. Prosesnya apa? Cepet sih. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jiro lupat 6 hari. Haji ini udah lama. Kalau jenengan nafar awal, pulangnya 12 Dzulhijjah, cuma 5 hari. Ning antri ini piro, Bu? KTP Solo 30 tahun. Gara-gara dikorupsi oleh Menteri Agama. Jadi antrinya 35 tahun. Jenengan sekarang punya uang, daftar hari ini, berangkatnya 35 tahun. Yang berangkat haji bulan ini, bulan Mei ini 2026, mereka antrinya dari tahun 2013. Berangkat sekarang. Jenengan sekarang daftar 2026, mangkat antri 35 tahun. Jenengan daftar usia 65, mangkatmu somben, kan antri 35 nggih, mangkatmu 100 tahun. Tawaf ngarep Ka'bah, benjang wis kaya zombie. Ngarep Ka'bah, talbiyah, tawaf. Labbaik Allah. Suwek banget. Makanya haji ini angel besi, ya, susah, Bu. Angel. Syaratnya banyak soalnya kemampuan. Punya uang, punya sehat. Jenengan punya uang, tidak punya sehat, tidak ada haji. Punya sehat, tidak punya uang, tidak punya syariat haji. Apa menewis tua, loro, melarat, nanti wis pengajian wae ning Muslimah Solo Raya entuk roti. Paling aman nih, paling aman nih. Makanya haji ini berat, susah. Karena itu tamu undangan Allah khusus, ya. Ini jalur khusus. Haji itu kuat-kuatan dongo sih sebetulnya, gak mensyaratkan sugih miskin sih. Tapi tentang siapa yang berhak diundang. Nah, haji ini sebetulnya tidak lama prosesnya loh ya.
Jadi tanggal 8, 9, 10 sampai 13. Tanggal 8 niki kula tak bahas dulu nggih kenapa kok bisa dinamakan Dzulhijjah Haji. Dari tanggal 8 dulu, Bu. 8 itu disebut dengan hari apa, Bu Ibu? Tarwiyah. Jenengan Kemina. Kenapa dinamakan dengan Tarwiyah? Tarwiyah memiliki makna rawa yurawi. Yang artinya adalah fakkara yufakiru, berpikir. Kenapa Mas disebut dengan hari berpikir? Karena Nabi Ibrahim dahulu kala angsal mimpi oleh Allah menyembelih Ismail tanggal 8 Dzulhijjah. Sedina niku Ibrahim niku mikir, iki ngimpi apa ya? Masa aku kan beli anakku? Mimpi apa iki? Dipikir sehari, Bu. Cuma syariat menyembelih anak iki Ibrahim tok lho ya. Jenengan ngimpi beli anak, li aku ngimpi beli kowe belah ya. Nembe ngungkal lating anaknya bacok jenengan. Ini hanya Ibrahim mawon. Kalau selain Ibrahim nggak mungkin. Itu mendapatkan mimpi tanggal 8 Dzulhijjah. Mendapatkan mimpi. Maka Nabi Ibrahim berpikir satu hari, beliau berpikir rawi disebut dengan hari tarwiyah, semua yang haji tanggal 8 menetap di Mina. Niku pertama haji niku, Bu. Oke. Makanya jamaah umroh haji nggih. Hari ini tanggal 15 Dzulqa'dah kan, Bu. Udah berangkat kan embarkasi. Banyak biangan sekarang, udah masuk kloter kedua ini. Maka mereka niku dapat waktu bebas sebelum haji 3 pekan. Makanya ke Mekah masih suwe 30 hari, setelah itu Madinah 5 hari biasanya. Makanya mereka tamato pripun umroh dhisik. Tapi gandeng umroh dhisik terus bablas haji, mereka punya yang namanya sebagai tebusan, jenenge hadiyun, nyembelih kambing. Niat haji yang menyembelih kambing itu 2. Tamato karo kiron. Tamato niku garap haji dhisik. Terus garap haji ngapunten, garap umroh sik kaya wong Indonesia. Selesai tahalul nembe makin nunggu haji. Kalau kedua kiron itu pripun? Kiron itu jenengan haji. Pas tanggal 10 hari tawaf ifadah, panjenengan memasukkan niat umroh di dalam tawaf. Nah, makanya semua yang double haji kok garap umroh kena kaya dam. Jenengin apa? Hadiyun, beleh kambing. Kalau jenengan safar ke Saudi, niatnya hanya haji tanpa umroh, tidak punya belek kambing. Lah, Nabi pernah tamattu juga. Tamattu artinya keliru, boten apa-apa juga. Makanya orang Indonesia tamattu semua. Dan hari Tarwiyah itu adalah hari di mana Ibrahim mendapatkan mimpi. Kalau tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Kenapa disebut Arafah, Ibu Bapak? Arafah ya'rifu artinya paham. Disebut hari paham kenapa? Tanggal 9 Dzulhijjah Nabi Ibrahim paham. Oh, perintah itu benar. Perintah itu memang benar dari Allah. Makanya niku dipikir sedino di sebuah tempat padang pasir yang tandus. Yang hari ini kita mengenalnya sebagai padang Arafah. Milo disebut dengan hari Arafah. Yang tidak haji untuk puasa Arafah. Mimma yu'tika abdan aksara min yaumi Arafah. Allah bebaskan banyak sekali hambanya dari api neraka itu di hari Arafah. Wah, dia dibebaskan. Dan puasa Arafah itu kafiru sana wal ba'diyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang. Mila bejang puasa Arafah jangan sampai ketinggalan 9 Dzulhijjah. Tergantung tanggal sibuk kapan. Ya kan? Masalahnya Solo geda gedur. Enten sapi pertama. 3 pesertanya bakto dina Senin. Yang keempat peserta, kok dulu Selasa, akhirnya beli Selasa. Kan demen ingat ya, Pak. Jadi tidak masalah sih. Mau lebaran Selasa atau Senin pun tidak ada masalah. Sing masalah ini buat kamu Kemis. Nah, itu mesti jamaah pengikut Gunung Kidul. Yang ketika ditanya wartawan, jari ini saya sudah telepon Gusti Allah. Jadi, tayang non Allah di telepon dan ikertuni simpati komentari. Ayo, coba pikiran bentar. Terus HP ini apa coba? iPhone apa pojok? Enek-enek wae. Yalah Indonesia niku negarane dagelan aku. Sing nembe rame Mama Gufron mengaku-ngaku memiliki riwayat hadis dari Nabi. Tapi lafadznya bahasa dia sendiri. Syududu. Syududu. Berarti ngerti jenengan. Nah di HP toh. Astagfirullah. Nembe rame syududu. Mereka kan hadis dari Nabi itu syududu. Iki apa? Syududu kula kali-kali suku bidu-bidu. Suku bidu-bidu bae. Syududu. Enak deh. Baik lagi ya. Nah, ini disebut dengan hari Arafah.
Sedina iki magrok memahami, oh iya benar, ini mimpi datang dari Allah benar. Dan berpikir itu dipahami di sebuah tempat yang tandus. Hari ini kita namanya adalah sebagai padang Arafah, kita puasa, yang enggak haji, puasa, yang haji enggak usah puasa. Makanya Nabi tanggal 9 Dzulhijjah Arafah beliau unjuk toyo Zam-Zam karena enggak puasa. Dan niki wukuf di padang pasir Arafah dari pagi sampai matahari tenggelam. Bu, kalau dipikir Pak, wukuf di padang pasir Arafah matahari mulai jedul sampai matahari tenggelam maghrib. Sedino tanpa iup-iupan. Kain 2 lembar, tidak ada dalaman, tidak ada kain apapun, nganggo payung, nganggo terop dan sebagainya. Dipikir kok kuat ya. Kenapa bisa membuat kuat? Niat. Mergo niatnya kuat, semua amal jadi ringan. Kalau kita membandingkan dengan Arafah, dipikir ini abot. Jangan Arafah di PM sedino itu ya. Wong kita pengajian MSR bentuk 15 menit pokok nyata. Sesuai mentandro tekuk selanjar. Enten di bibir itu saya pijet sikile dhewe. Sesuai banget ya. Nggih. Ramong gitu. Saking rabetai. Padahal pengajian wis nyaman nggih. Direwangi teko dhisik gen iso untuk jaga kan Bu nggih. Kita selonjor kan. Emang ngeten enggak ada lah. Enggak ada lah. Nah, kembali lagi, maka disebut dengan hari Arafah, puasa. Kita puasa, hari Arafah kan hari paham. Nabi Ibrahim memahami mimpi itu adalah benar dari Allah. Tanggal 10 eksekusi disebut dengan Yaumun Nahar. Hari Nahar. Nahar itu apa, Bu? Nahar itu tusuk di ujung leher atas dada sing dekok mlebet niki. Semua makhluk hidup punya, unta, sapi, manusia. Jadi kan pegang niki dekok entek gulu ujung dada sing dekok mlebet mbok tusuk mlebu men muntah. Makanya manusia niku titik lemahnya gampang coblosen niki rasa mbok pisau. Pakai ballpoint mawon bes mati. Tak percaya mencobi. Ya coba. Karena niki titik lemah manusia. Dan Bu, nahar itu kan coblos. Oke nggih. Itu berlaku untuk unta toh. Unta kan enggak ada gorok. Kalau sapi kambing kan gorok, nggih kan? Bahasa Arab gorok niku napa? Zabah. Tapi kenapa 10 Dzulhijjah dinamakan hari cubles? Hari nahar bukan hari gorok dabah. Kenapa? Dikatakan hari nahar bukan dabah alias hari cubles. Karena menisbahkan kepada simbolis unta. Pengorbanan yang terbaik itu adalah unta. Dengan hadis Nabi, di riwayat Abu Hurairah tentang sholat Jumat. Man roha fi sa'atil ula. Jumatan, sholat pertama, seolah-olah belah unta, sapi, kambing, ayam, endok, 5 mandek berhenti terakhir enduk. Bojo jenengan Jumatan sofi nomor 6 nyumbang lecung. Ya, ismanto apa niku. Makanya kalau Jumatan itu teko yang dhisik to, Bu. Makanya saya terkadang kalau isi Jumatan cemburu nggih. Kenapa? Jamaah itu pahala nyembelih unta, imami lho ora disebut karo Nabi. Imam disebut karo Nabi, tidak ada. Cuma kula nggih husnudzon. Kalau jamaah satu nyembelih unta, mungkin imamnya nyembelih T-Rex. Ya lho ya. Mungkin lho ya, aku ya ora mudeng kok pokoknya Nabi ngendikane salah siji ngoten mawon. Karena memang yang terbaik itu unta. Makanya kalau bisa korban, unta mawon Bu. Besok rapat idul korban kan di kampung masjid, khusus sama Pak Takmir. Sekali-kali buat kita pakai unta, tidak apa-apa. Tuh bahasa pundi, juruk dodol. Kan? Nek juruk dodol ya rada ngidul gembira luka. Nek angsal monggo. Mas, kula kagungan Pak D, rumahnya Kudus, Jepara. Di Kudus Jepara niku boleh buatan pakai sapi, Mas. Pakai nama Bu? Pakai kebu. Boleh buatan angsal. Sesuai dengan syarat sapi yang sama, kudu musinah minimal genap 2 tahun. Boleh, makanya di sana soto nggak ada soto sapi, sotonya kebu semua, nggak masalah. Bicara madhab, sige, ulang ngalih ke madhab. Madhab Ibnu Hazm membolehkan selain 3, selain kambing, sapi, unta. Ibnu Hazm boleh mintok, bebek, pitik, termasuk manuk itu angsal. Madhabnya Ibnu Hazm. Kalau jenengan mau bermadhab Ibnu Hazm, monggo. Hari Raya Idul Adha, moro nang masjid, Mas panitia, jibu pripun? Badhe tumut korban angsal, monggo katuran pinarak. Ajeng beton apa? Sapi boten, Pak. Oh, kambing boten. Oh, unta boten. Lah jeng korban apa? Emprek, Mas. Sesuai gone untung mungkin. Kalau madhabnya Ibnu Hazm dibolehkan. Kalau saya nggak merojekan. Makanya kalau sing saya sama-sama punya uang 3 juta, kalau saya pilih garap sapi dibandingkan kambing. Ya, makanya
Nyembelih niku bebas, cuma yang bicara terbaik di unta, Bu. Termasuk tentang kebebasan siapa yang menyembelih. Bu, perempuan tuh boleh menyembelih betul tak, Bu? Angsal boten. Di hadisnya Aisyah tegen Bukhari, kisah seorang perempuan penggembala kambing. Enten satu kambing tiba, sentik-sentik mau mati, daripada bangkai mati disembelih. Yang nyembelih si pemiliknya perempuan. Lapor Nabi, ya Rasulullah, ahalalun hada ala ta'ami. Iki kula maam angsal boten, nyembelih saya perempuan. Kulian. Makan aja nggak apa-apa. Ternyata sembelihan perempuan itu halal. Makanya Bu, jenengan besok kalau korban kambing, sebelah kiambak sapi, sebelah kiambak angsal. Mila nek saged masjid jenengan diusulkan khusus special edition 2026 masjid kampung jenengan lukir gawean. Ibu-ibu bagian jagal, bapak-bapak bagian asah-asah. Wah, kayak gitu. Rampung sholat id, ibu-ibu betul daster, sepatu boot ala jagal, kiwa tengene cementel, isine golok, sangar. Gak kacamata ireng jibaban, mlakune kaya Avengers. Sangar nggih, Bu. Bapak-bapak mengajak ngomong ning masjid sangune santai karo busa sepor. Ya ndak apa-apa, belajar nyembelih to. Nggih, kalau laki-laki nyembelih kan tegas gitu. Dipidak cekel bismillah Allah berseret laki-laki. Kalau yang nyembelih ibu-ibu sapi, bismillah Allahu Akbar. Sapi ini mati ra kebelah. Sapi ini mati mergo guyu kemengkelan. Ide-ide kan. Saking guyu kemengkelan, ra mandek-mandek mati akhirnya kan. Karena emang nyembelih itu perlu belajar kok, Bu. Saya sendiri belajar kok kalau sapi ya, kalau kambing, pitik itu gampang banget. Pitik itu mbok uncalke ladinya makan dhewe kok. Kalau sapi angel. Saya pertama kali belajar sapi ini 2014, masih di Sudan semester 2. Korban, saya minta guru Syekh, saya minta satu sapi belajar nyembelih. Paringi sapi yang gede, saya belajar sesuai dengan teori. Ketika nyembelih kan goloknya panjang, dapat 2 irisan, sapi ini bedal, Bu. Talinya lepas, teman-teman lepas tangan. Akhirnya pripun? Gerakan tangan kula yang kiri untuk nyengkiwing pegang di leher niku masuk ucul mlebet teng jalur sembelian. Akhirnya kula golok tangan kula dhewe 3 kali sampai 3 jari ini kewer-kewer sampai tembus ke bali. Demam seminggu, sakit lorok, makanya saya punya cacat permanen. Kenapa? Saraf sudah putus. Tangan saya yang 3 ini kalau buat pegang pasti sakit. Makanya kalau jenengan melihat kula mengisi pengajian, tidak pernah saya pegang itu. Loro sekali, mesti nyata. Saya sudah periksa ke dokter, dokternya bilang, ini kena pisau ya Mas? Iya, dalam dia? Iya, dalam. Ini udah nggak bisa sembuh Mas, ini cacat permanen, sarafnya putus. Masa nggak bisa sembuh dok? Bisa sih kalau mati osek. Jadi dokter raiso mati, raiso hilang. Makanya ini sampai mati, kalau buat megang masih sakit. Apalagi kalau megang kunci yang besi kecil, lorok yang sarafnya udah putus soalnya. Tapi aneh, nek nyekel duit kok ora loro ya? Kok iso ngono ya? Berarti uang itu obat ya. Nek nyekel duit lak-lakan, abinya kok langsung sehat. Berarti saya memahami ternyata obat salah satu yang paling mujarab itu adalah duit tenan niku. Mila bapak-bapak kalau punya istri kok danan mulai pengajian kok awake panas telung dino ra mudun-mudun panase coba. Ora dipanadol bodrek paramik antangin tidak. Coba nyebut tak Islami juta entekno sak jam langsung mari. Tapi bapaknya genten sing stroke. Genten sing lara bari. Genten sing lara. Nah, lalu niki nahar nggih. Makanya yang terbaik niku adalah unta, hari nahar, hari nyembelih. Makanya Ibrahim tahun ini nyembelih Ismail. Tanggal 10, Bu, Pak. Dan nyembelihnya saya luruskan ya, sudah disembelih 3 kali. Diceritakan di surat As-Saffat nomor 102 sampai 107. Dados Ibrahim niku sampun menidurkan Ismail memakai pisau besar. Bismillah Allahu Akbar, digorok yang pertama, ternyata pisaunya tidak mampu untuk memutus leher Ismail. Ismail terus bilang, ya abadi syahada. Bapak, asahlah pisau, diungkal dulu mungkin jenengan kurang tajam ungkalnya. Diungkal, diasah, sembelihan yang kedua, Bismillah Allahu Akbar, tidak mampu untuk merobek kulit Ismail. Barulah Ismail minta untuk ditengkurapkan dari belakang. Kenapa? Karena kalau disembelih dari depan, bapaknya nggak tega. Makanya supaya nggak melihat wajahnya dari belakang, sembelihlah sembelihan yang ketiga, Bismillah Allahu Akbar, seret tidak bisa lagi untuk
memotong dari kulit Ismail, turun surat As-Saffat 107. Wa fadainahu bidabahin adzim. Hai Ibrahim, kami benarkan mimpimu, sesungguhnya kamu telah jujur, sehingga kami gantikan sembelihan Ismail dengan binatang ternak, sampingnya kambing. Ibrahim langsung mundut kambing. Bismillah, berseret syariat Idul Adha terjadi hari itu sampai kiamat. Jadi kisah yang benar itu sudah disembelih peng 3, tapi tidak mempan, Bu. Baru datang perintah lagi surat As-Saffat 107. Baru digantikan kambing. Yang banyak dipahami hari ini ketika disembelih tiba-tiba berganti sendiri dengan kambing. Niku kleru. Masalahnya dia zaman kalau TPA krungku ya ngono. TPA kan, guru TPA-nya bilang pas cerita, jadi anak-anak Nabi Ismail itu ditidurkan. Lalu disembelih oleh bapaknya dengan Nabi Ibrahim. Ketika disembelih tiba-tiba berubah sendiri menjadi kambing. Aku bisa cilekan putus gumun. Wow, keren. Terus Ismail yang dia, apa yang pojok pintu, halo ayah, apa ngono ya? Ternyata salah. Makanya guru ini keliru. Yang benar pun sudah disembelih dulu, Pak. Dan itu terjadi di tanggal 10 bulan Dzul Hijjah Yaumun Nahar. Ibu-ibu pernah haji? Kalau berhenti di Mina, selatan Mina ada stasiun kereta yang di atas loh, Bu. Terminal kereta di atas. Belakangnya ada tugu, di belakang bukit kecil ada tugu. Tugu kayak tugu lilin. Nah, itu tempat Nabi Ibrahim nyembelih Ismail. Kayak tugu lilin, tapi gak ada mie ayam pocongnya sih. Gak ada mie. Yang pocongnya gak ada. Pocongnya baru merimani wong liya. Enek-enek men yo yang pocong barang iki apa yo. Wong iri wae niku. Kulo wis menggaran karo dhek suwe banget tak takoni, Pak, apa di pocong tenan? Ora, Mas, wong seneng wae. Jare mak enteng mriku poconge turune nggon pangkuan. Oke. Percaya men to ya. Hari Nahar 11, 12, 13 disebut dengan hari Tasyrik. Tasyrik niku napa, Bu? Tasyrik niku adalah menjemur dari daging. Sampun. Nah, ini berarti muncul pensyariatan dari Idul Adha. Karena sebab dinamakan dengan kalimat Dzul Hijjah, yaitu kalimat hajjun, yaitu haji. Mas, berarti ada perintah untuk berkorban. Ada di dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha di kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Siapapun orang yang berkehendak untuk menyembelih dari kurban, maka supaya tidak memotong dari kuku dan rambutnya sampai binatang jenengan tersembelih. Bapak, perintah memanjangkan kuku, rambut, apapun jenis rambut, entah rambut kemaluan, kumis, rambut kepala, apapun. Niku hanya ada perintah memanjangkan, membiarkan 10 awal Dzulhijjah. Nek kurban. Berarti pripun? Allah mengkhususkan dengan 10 awalnya. Makanya 10 awal niku agung banget. Perintah amal soleh sampai bahkan kuku niku itu dipotong. Sampai napa binatang jenengan disembelih. Satu-satunya waktu kondisi perintah Islam membolehkan memanjangkan kuku dan bulu niku hanya 10 Dzulhijjah loh, Bu. 10 hari pertama loh. Yang lainnya perintai harus untuk dipotong. Allah yatajawaz arba'ina yauman. Anas bin Malik di kitab Muslim. Kuku, kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, 4 lokasi itu tidak boleh lebih 40 hari kecuali harus dipotong. Makanya bisa dilihat orang punya ilmu nggak punya ilmu nampak dari kuku. Nek tuh kan ilmu, kalau nggak punya. Ini berlaku lagi perempuan. Karena kenapa 40 hari dipotong, Bu? Jenengan punya kuku panjang ini benefitnya ki apa? Udah yang ngelocok geten, kan Bu, rekosok banget kan. Kan buang air besar ya rapena, kan tajam kan Bu. Kenapa perintah Nabi niku harus dibersihkan, tidak boleh lebih 40 hari? Titik 4 ini semuanya sumber penyakit. Kuku kaitannya di demak, dahar kan mulut. Makanya syariat Islam kan sunahnya pakai tangan bukan sendok. Maka biasakan kalau makan itu mulut pakai tangan, Bu, jangan pakai sendok. Biasakan ya, termasuk nek jagung yang sababuana, metu sop manten puluhan. Ya ora perlu ngono barang ki yang ngopo mulut sosok pemetan. Mesti anu ya jamaah Mas Indro ya. Iya, oke. Ya meloidan. Nah, makanya kuku niku tempat kotor, perintah harus dibersihkan. Ini kumannya banyak. Yang kedua, kenapa bulu ketiak? Bulu ketiak tempat lipatan. Semua tempat yang ada di lipatan kulit dominan lembab
bau, kotor, sumber penyakit. Makanya kalau punya bulu ketiak niku dipotong, nggak boleh lebih 4 hari, 40 hari. Yang tunggu niku petang tahun dibiarkan ya Allah besi ya Allah, gitu Bu. Dihapus meku niku. Nggak boleh ya. Dan bulu ketiak niku perintahnya natafanat sul ibti. Natafan niku cabut, bukan kerok. Cuma Abu Hurairah dahulu kala mencabut gak berani, makanya izin karo Nabi dikerok angsal boleh. Makanya bulu ketiak itu cabut del. Kalau berani monggo. Nek perlu ditempeli lakban 3 lembar. Del. Nanti bisa ayatnya brodol kabeh, monggo. Nah, kenapa lipetan tempatnya kotor? Bulu kemaluan tidak boleh 40 hari. Kenapa, Bu? Bulu kemaluan kaitannya dengan kesucian dari diri, tempat untuk berhubungan badan, dan tempat membuang kotoran tipis. Maka jika itu tempatnya penuh dengan rambut, dominan akan muncul penyakit bau lembab. Makanya nggak boleh 40 hari. Terakhir, kenapa kumis, Bu? Kenapa nggak jenggot? Kenapa kumis? Kenapa kumis? Karena kumis itu adalah mahkota dan ikon simbolis dari wajah seseorang. Jenengan kalau bicara sama orang, sedikit saya apa? Wajah toh. Jenengan menilai wong bagus ayu saka pundi? Wajah mboten. Ora ana wong nilai wong liya bagus saka dengkul piye. Dengkule ayu banget iki ora ana. Wih, dengkule bagus ora ana. Mesti kan dari wajah. Dan wajah itu ada yang dinamakan rambut kumis. Jika itu nampak ketol, dawa, akih, niku mengke tidak membuat kenyamanan bagi sang lawan bicara. Ngombe susu ngetol Bu. Sama emhe, bandengin niku teng mriki nempel. Nek ngomong melu keder melu ngomong assalamualaikum ngoten nggih. Assalamualaikum. Makanya orang yang lihat kan jadi gila kan. Jadi jijik kan Bu. Nah, makanya perintahnya ini tidak boleh lebih 40 hari. Satu-satunya perintah boleh memanjangkan ini semua di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kenapa? Ketika pelarangan menjadi pembolehan, menunjukkan apa? Keutamaan. Keutamaan itu, keutamaan dari 10 awal Dzulhijjah. Nah, di sini ibu-ibu, bapak-bapak, kalimatnya siapapun orang yang berkehendak, berarti korban niku wajib atau boten. Kalau perkataannya berkehendak, ya pilihan dong, itu bukan wajib. Sinten ingkang kersa, berarti dipaksa boten. Boten. Cuma Nabi Kolomben, beliau korban terus, gak pernah absen. Makanya sunahnya korban itu kan nanti masuknya ke dalam sholat id. Bu ibu bapak, sunah dari Idul Adha niku pripun? Untuk tidak makan minum sebelum sholat. Kalau Idul Fitri makan minum dulu sebelum sholat id. Kenapa? Menyelisih kebiasaan puasa 30 hari kemarin. Kalau Idul Adha sebelum sholatnya tidak ada makan dan minum. Tapi pripun? Disunahkan makan minum sarapan niku setelah id dengan daging binatang yang jenengan korbankan. Sunai sarapan betul kambing sapi yang jenengan korban. Milo benjang ojo sarapan dengan binatang korban jenengan. Gak delala jenengan melu sapi nomor urut 12. Kebelai jam 11 awan. Akhirnya didistribusikan ke rumah jenengan tekonnya jam J. Di masa rendang rampungnya jam 5 ke urun sarapan nego praktek sunah akhirnya semaput. Takoni Pak yuk ngopo terus sarapan. Jare ustaz kon ngono. Sapa ustaz? Jenenge masih terakhir. Ya jemelu meneh ke ustaz rada gendeng kae. Sesuk ganti ustaz. Ya ora terus ngoten lah. Bu, Islam niku gak memperkeras ibadah ya. Contoh-contoh kayak di sarapan, binatang korban, rasa ada Ka'bah niku lho. Kenapa ada syariat jenenge cium Ka'bah? Lebih tepatnya cium Hajar Aswad. Tapi Nabi memberikan pilihan juga. Nek ra iso ngambung, pegang. Nek ra iso pegang dari jauh pripun Bu? Isyarat melambai tangan. Bismillah ya Allah wa barik gitu. Berarti pripun? Iyan jenengan di depan Ka'bah pun nggak ada perintah wajib untuk kudu ngambung Hajar Aswad. Makanya jamaah umroh haji itu terkadang kira ilmu mangkat aku kudu ngambung Hajar Aswad. Nah jenengan niku perempuan Indonesia ini cendik-cendik cabar-cabar. Kalau ngarapan gue dhuwur, saya 176 Bu, depan Ka'bah lo cebolok. Saya belum pernah cium Hajar Aswad. Kalau megang pernah, cium belum pernah karena saya tidak mau berkeras-keras dalam amal ini. Pernah dulu mau niat, ya Allah, pengen niatan untuk cium Hajar Aswad.
Mlebu kan Bu, ya Allah itu berjuang suwe banget sampai kula niku wong Turki kiri wong negro. Iki depan ada orang Arab, kan kabeh gundul niku Bu. Kabeh tangan tengrian, semua tangan kebuka ngeten kan. Orang Turkinya blesek kula iki ketok cebol biyen tenggelam kula. Si Turkinya blesek kula der gitu kan, kula hilang keseimbangan, tiba ngiri. Kiri kula wong negro nembe ngeten, sirahku nempel keleke. Gek benso keleke, jume. Gek mambu Mas. Oh, mambu oke. Makanya kula di trauma kula males. Tidak perlu berkeras-keras diri lah. Contoh, haji ra mampu. Yo nek jenengan dia kemampuan, duwe duit nek antri suwe kebajet mati. Makanya dalam Islam dibikin solusi gampang. Pripun? Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan, hadis Aisyah di Bukhari. Umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji. Kenapa? Haji angel. Rasa berkeras-keras diri, penting donga mawon usang lu pakai duit daftar semata mawon. Mangkat kapan ya ra mudah. Kula mau daftar sih, cuma mangkat kapan tak gagas. Nggih, sing penting usaha dhisik. Kalau umroh pun, makanya oleh Allah diberikan jalan pintas. Orang iso haji umroh bulan Ramadan. Kan solusi. Makanya jangan berkeras-keras diri. Nah, oke. Sehingga korban itu buatan wajib. Tapi Nabi merintahkan banget nget ojo ngantos untuk tertinggal. Nah, godaan setan sebelum Idul Kurban itu apa Bu Pak? Merasa miskin untuk tidak berkorban. Ini yang paling pertama paling umum. Wong niku do lucu kok. Nek cedak Idul Adha tiba-tiba melarat. Ini rampung korban tiba-tiba duit melu neteli balung teng masjid Meceli. Rewangan kan ibu-ibu. Jagungan karo kancane. Bu, jenengan mboten tumpet korban to? Mboten apa. Nenten apa? Nembe mboten longgar duite ra ono. Ngomongnya ra longgar, duit ra ono. Ning omahe parkiran garasine Innovari Bodiso. Lagi. Ini kan kena hukum nih, Bu. Makanya sebetulnya yang miskin itu bukan uang kita, tapi apa? Mental kita. Loh saat ini loh, jenengan kalau niatan 1 hari 10.000 dipengke 30 hari peng rolas. Gue tuh bahasa piye turah kok 10.000 per hari niku murah banget murah besini ya kan dewe nian lah ya. Saat ini nguyo cah lho 2.000 kok. Iya kan? Lah 10.000 masuk ra iso. Makanya sebetulnya yang miskin itu bukan uang kita, tapi apa? Mental kita. Jangan mendadak tiba-tiba miskin untuk sebelum Idul Adha. Iman-iman banget loh. Nabi kalau ben mawon diusaha-usaha terus kok. Dan Nabi gak pernah absen. Makanya ini adalah godaan setan sebelum kurban. Godaan untuk lebih ke duniawi daripada ke akhiratnya. Terus yang kedua, Bu, meremehkan dari kualitas kurban. Meremehkan dari kualitas binatang yang sedang untuk dikorbankan. Sekedap nggih, terkadang akeh wong niku nek tuku wedhus sing garing, sing kering asal murah melu korban. Iku ya kleru. Godaan setan. Kenapa Ibu-ibu? Di hadisnya Al-Bara' ibni Azib. Tenggen kitab Sunan Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, la yujzihinna arba'atun fil adhahi. Ada 4 perkara poin dalam kurban yang tidak sah untuk dijadikan kurban. Yang pertama napa Bu Ibu? Al-aurah al-bayyin auruha. Yang buta jelas butanya. Yang kedua al-maridah al-bayyin maraduha. Yang sakit jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja al-bayyin dil'uha, yang pincang jelas pincang kakinya. Yang keempat al-kasiratul lati la tunqa, yang kurus yang jelas sekali kurusnya. 4 ketemu 1 saja. Apa neh loro, 3, 4 saya melih. Siji tidak sah dipakai kurban. Menapa? Buta, sakit, pincang dan kurus. Buta ya tak bahas dulu ya satu persatu. Mas buta niku pripun? Buta gampang titikane, Bu. Ketika jenengan buka mata binatang, kan binatang duwe mata. Ya iya ana di mata patung padahal iki. Kan? Kalau jenengan buka matanya, kornea hitamnya niku dominan kecil. Harusnya kan besar nggih. Kudune besar. Kalau jenengan buka hitamnya niku kecil, dominan lebih banyak yang putih. Niku buta. Berarti jenengan lihat mriki putih semua niki hitam sithik ngoten. Kan kudune ngeten gede to. Dan ini buta, Bu. Napa mulai dibuka motone nek irenge putih kabeh iki jenenge siluman. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, buta ngoten niku nggih. Atau mungkin nek tembok ditabraki, niku buta nggih. Tidak bisa dipakai untuk korban. Makanya digantikan dengan binatang yang lainnya. Lalu sakit tumbal sapi pasarannya 25 juta, kecekor rego 17 juta.
ning wetenge bolong etan kula tembus. Nggih, duwe penyakit sampai nanah berdarah. Enggak boleh kan? Enggak boleh. Terus yang ketiga, yang pincang, jelas pincang, melakukan cocobangan pincang. Yang terakhir kurus, gak ketolong kurusnya, Bu. Ya Allah, kurus ziarah melu korban kambing regane 300.000. Bareng mangkat dikekering masjid melakukan nyuwar wae kemotak kurus banget. Niku udah bisa dipakai korban. Kenapa? Karena obrolan jenengan di sini adalah untuk Idul Adha. Kalau bakul sate bebas, mau pincang, mau buta terserah. Ame sikile 8, swidak 12, sikil siji ngayang terserah. Kalau untuk sate lo ya, jualan lo ya, Idul Adha nggak bisa karena tuntutannya pripun harus sempurna. Mas, misal, nggih monggo pripun? Misal nggih, kita beli sapi, seret dikirim ke rumah, dikirim ke masjid. Dari Wonogiri 5 sapi katakanlah. Dibayar cash, diperiksa semuanya sehat normal sesuai dengan syar'i. Turun dari truk, kan otomatis bermalam 1 malam kan, Bu. Jam 2 pagi, sapi ini stres. Bedal, melayu, nabrak gapura, dies. Langsung sikile kewer-kewer. Patah kakinya. Pertanyaan, boleh mboten dipakai korban? Ya enggak boleh lah. Berarti pripun? Harus diganti. Seganti sinten? Sebelum korban. Ora sinten? Panitia. Nah, ini panitia niku rekoso, mila bu-ibu nek garwa jenengan ketulis ning kampung panitia, tak sarankan mending mengundurkan diri. Aman niku. Bange ganti lho iku. Kandhani yo kula pernah kedadian kalau ben jamaah kula korban di Solo 3 kan punya masjid di kampung kan, masjid kecil ngoten niku. Esuk-esuk jam 8 telepon HP-ne kedel ber masih wong butuh ilmu apa piye pokoke darurat lah. Tak telepon, "Halo, Assalamualaikum Pak, pripun?" Mas Ustaz, niki badhe taklet, pripun hukume niki sapi yen kula niku mati dereng sempet dibelah. Lah mati pripun, Pak? Pas ketika ditibakno ngagem dadung ketekak jur mati. Lah ngoten niku pripun? Wah, niku mboten saged dibelah, Pak. Niku mun bangkai dimakan ndak boleh, harus dikubur. Ngeten mawon, Pak. Tawarkan ke juruk biasanya kersa numbas duit untuk digo pakan singo macamnya. Mang telepon 10 menit kemudian telepon kula. Mas Ustaz kula mun telepon mboten diangkat juruk. Ya nggih kan iki bodho korban, Pak. Kok niki singone blewedes kok ati ngoten nggih. Niki mboten saged ya majam to ya. Ngeten, Pak. Niku kudu diganti mawon. Lah sing ganti sinten, Pak? Ustaz. Sinten nggih Ustaz sing kudu ganti? Sing ganti nggih panitia. Ngeten mawon, panitia ini mungkin dulu dikumpulke. Ada berapa panitianya? 25 orang. Game pun mungkin disepakati urunan 25 orang untuk ono duit supaya ganti sapi siji. Terserah pinten-pinten nih. Oke Ustaz. Begini telepon, Mas Ustaz iki sampun kula rembak kali panitia. Dari semua panitia 25, kabeh mundur ra iso bayar ngeki duit. Dan terus saya ngeten iki sing gantos sinten? Ketua panitia. Ketua ini sinten? Kula ya Mbak ya wis kowe dhewe ya. Ngedol mobil lho. Makanya ketua panitia niku abot. Kita Bu, mila saran kula sejenak pindah desa wae. Pindah desa wae. Makanya ketua panitia, iya nek sing mati 1 juta. Nek papat 1 juta lho. Kudu iso nyate kambing malah nyate pikiran kan. Ini abot ya dari. Wis pindah masjid wae Bu. Saya sendiri hari ini pun juga bukan panitia. Karena kenapa? Karena resikonya gede, ya kan? Takutnya mati sebelum disembelih. Wong mikrofonnya ya mati sebelum pengajian rampung kok, ya kan? Alhamdulillah. Tersun. Maka ini ketika ada kecacatan, sehingga terkadang kita semuanya niku pelit untuk memilih binatang yang terbaik. Ini sakit sih sing larang nggih. Bu, korban itu nggih kalau untuk sapi dan unta maksimal 7 pemain. Jenengan nyembelih sapi keempat, pemain yang urunan hanya 5 boleh. Sementing pucuke 7 mawon. Mas, kula kali kakang kula sing Jakarta boleh 2 orang. Piyambakan di angsal. Kalau kambing itu siji. Beberapa desa niku sapi niku sampai pengikuti 200 wong lho, Bu. Kula pernah takoni ke daerah Pacitan. Saten mriki niku nek mbeleh sapi niku sing urunan 200 orang itu. Niku korban mboten nggih. Niku mboten korban, Pak. Niku jenenge arisan. Nggih. Iki arisan niku ya mboten saged maksimal 7 kok. Sapi lho nggih, sapi. Nah, lalu iki dalil nggih, banyak yang meremehkan dari kualitas korban. Setelahnya, Ibu Bapak, banyak panitia yang tidak amanah. Banyak panitia yang tidak amanah. Hati-hati, goda panitia itu besar. Nyata nggih. Panitia
Niku mungkin terbagi dua jenis. Ketika panitia niku dipasrai karo Sayyidul Korban, dia adalah wakil. Dan ketika diwakilkan sebuah pekerjaan, maka dia boleh untuk meminta uang, yaitu bayaran uang sebagai gaji upah. Tapi kalau dia sudah meminta upah gaji, dia tidak boleh mengambil dari daging, balung, kulit, apapun, sampai makan siang rolasan nggak boleh. Kenapa? Karena yang diperupahkan itu tidak boleh mengambil manfaat dari binatang kurban. Makanya kalau jenengan di kampung enten jagale, Bu, dimanapun kampung, biasanya kalau korban sapi, mesti enten jagal kan, Bu. Kalau nggak ada jagal, kesuwen sih garap. Jagal itu cepat biang, Bu. Pinter biang atau lagaweannya, ikan. Makanya kan bayarannya pinter Bu satu sapi, Bu. 500.000 kan, sampai 700 toh. Oke, kampung jenengan, masjid jenengan menghadirkan jagalnya 3 orang. Mas, garap 5 sapi ya? Iya. Per sapinya 500 ya? Nggih. Terupah kan, Bu? Maka di titik situlah Nabi masuk di perkataan hadisnya. Yaitu riwayat Ali bin Abi Thalib. Bahwa jagal niku nu'ti min indina, untuk memberikan upah dari uang Sayyidul Korban. Wala nu'til jazara minasyai', dan jagal niku tidak boleh diberikan daging, kulit, jeroan, sungu, ilat, kabeh ra entuk. Termasuk apa? Makan siang ra kena diambil dari binatang kurban. Kesalahan terbesar ketika kurban adalah kampung-kampung ketika nyundut jagal diupah bayaran, ning rolasane dipundhutke tongseng saka kambing kurban iku kleru. Diupah dia. Kecuali kalau dia sukarela, enggak diupah. Seperti jenengan kan rewangan toh nang kampung kan, Bu. Nah, kalau rewangan beda. Rewangan enggak diupah. Kalau dijaga kan diupah, makanya tidak boleh mengambil manfaat sampai makan siang enggak boleh. Masjid kula kalau ben yo kleru. Tak omongi, iki nek jagal diopah. Kudu tuku daging sapi ning pasar 2 kilo, dimasak padha kaya masak siang kita. Jentra kita bedani. Tapi ora daging saka kurban lho ya. Aman. Nek jenengan tegel meneh, liyane mak tongseng, jagale sego, tempe, basa, tumpang, monggo. Nek tegel lho ya, nek tukang jagale rasane wajib cuwetil. Sak desa ngopeni kok jagale dikei tempe tur basa. Bunga-bunga pitung turunan kan ngendi-endi rame niku enggak. Wargane cuwetil, gonggo sebenarnya mati gen mlaku dhewe ning sarean. Mergo jaga ora ngerti ilmu. Padahal jagal itu tidak boleh memanfaatkan sedikit pun dari binatang kurban. Makan siangnya rentuk. Makanya masjid kula sakniki kula ngomong karo bagian bendahara. Pitulung tuku ana jagal iki wedhus dhewe. Daging 2 kilo 3 kilo, masak hitung sing padha, gentang ketok ini daging tubasan pasar. Mergo apa digaji? Upah niku karo sukarela beda, Bu. Lah nek jenengan panitia sing ra gelem diupah, kula ning kampung sukarela ora upah. Wis beda niku. Kenapa? Sukarela niku jika diberi orang nganggo ngomongan, ora dikek iya rasa ngomongan. Tur takrane wis 2 kilo sak senenge masjid. Karena bukan upah. Dan kalau sukarela ora dikeki pun jenengan iso nuntut. Nek upah ora dikeki mbok tuntut rame, enek takaran perjanjiane. Nek ora ditunaikan kedoliman, nek rewangan kan ora. Lah, nek panitia ora diupah, penak banget. Ngecak ngene bebas. Makan rolasan yo bebas. Mulai kok dicenteli rong-on apa-apa. Ning sing biasane kleru niku napa? Ora kabeh lho ya. Ibu rewangan. Ya. Rewangan ning masjid. Iris sapi. Lah ana ilat cemplungke plastik samping. Dinyanyake se. Lah ana buntut lebokke. Kudune sawang entuk rong-on dhek mulai 2 kilo. Ya Allah, niki ra entuk ya. Kecuali jenengan ngomong panitia, sekarang panitia itu tangan panjangnya saya beli korban. Makanya aku ngomong, Mas panitia, aku tak beton iki ilat angsal boten boleh. Nek oleh monggo nek ora ya ora entuk. Ngapunten nggih Bu niki saya ajeng dibagi-riyen rokoi. Mas saya terkadang dume dhewe sriwangan gone double niku lho Bu. Ngenyai dhewe. Kita Bu, enek kikil ngenyai. Enek ati ngenyai, paru ngenyai sini sambel sisi dingenyai. Kalau nggih. Boten angsal niku. Makanya banyak panitia nggak amanah. Sehingga panitia harus amanah, Bu. Boleh sih tambah-tambahi, tapi ya nek wis wargane wis kabeh kena. Ya panitia niku paling cari. Termasuk Mas ngenyai untuk makan malam, enggak masalah sih. Termasuk untuk makan besar pun enggak apa-apa. Karena panitia niku juga berhak untuk ngecak-ngecake, Bu.
Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah nggih. Sekedap. Nabi SAW ala bai'i kulufil kurban. Nabi niku mengharamkan jual beli dari pernak-perniknya binatang kurban sampai kulit niku rada didol. Panitia banyak keliru pripun? Kulitnya didol. Jadi duit tumbasnya daging iki keliru. Dosa bodhe siang. Kenapa? Kulit niku mlebu memanfaatkan. Di kampung saya, kulit tak sampaikan. Diobong nih kalau itu. Dibetul gas yang gede nih kalau itu. Dipoprok nih kalau itu. Ini kemudian disigar, sekotak, sementen. Lebongnya tegan jatah kakak kampung. Perkara sampai di penerima, ibu-ibu di rumah, ajeng dimasak, ajeng dirambah, dikeruput, diganjel lawang, terserah ada gas. Yang penting sampun keluar. Nggih, makanya kulit niku aja didol. Kecuali jenengan posnya disedekahkan. Mas, di tempat kawin niku sapinya sampai 20 ra iso ngurusi Kak. Napa kulitnya? Kula paringi teng pondok jenengan saged itu boleh. Saya pihak kedua yang menerima kulit dari jenengan, kula tak dol bebas. Pondok kula niku nek korban kiriman sapi saking Jawa apa biar itu. Kula dol ya. Karena kan kula sing nerima sapi dari masjid. Masjidnya dan keluarga sedekah boleh. Nek jenengan menjelaskan didol ra itu. Makanya dibagi rata mawon oleh kakak-kakaknya. Yang jadi salah lagi menapa panitia ngitung nembak timbangane do meru. Roman di warga kampung. Ning tuwe sing dianget. Malah nek wong jowo-jowo nek kula mending diakehi pamane di wargane dhewe. Bangane wong liya. Nek kok tekan desa aduh biyen ngasih ora gini kok desa mung dhewe ora tau kambing sapi yo. Bangane roman tok ora akeh mending sak wong 5 on. Ya wis entek rampung kelar rasa sudah lho. Panitia itu sing ngomong ngoten lho. Iya. Oke dari perhitungan. Jadi semua warga masjid kena. Mas, tonggo kula nek gereja Kristen Nasrani diparingi. Hadisnya Aisyah ngerti di Nabi memerintahkan Aisyah untuk memulai membeli daging kurban kaum Nasrani. Jadi wong nang Islam itu langsung boleh. Kalau beja kayak ada daging rokok, Mas tak sudah baikun ya ojo kata dia. Mana pengen diracun. Ampun. Dan ini Bu, bayangkan, Islam itu adil. Muslim diparingi. Ini si Kristen kafir, Nasrani diparingi. Adil itu yang itu. Bayangkan, orang si Nasrani dikai apa meneh pusat sing pengajian. Enggak sebenarnya. Kita Bu. Kalau nek korban itu gimana berzia sama-sama. Saking akeh. Jadi kan kalau menjadi dari korban rumah pulau, buka gerbang rumah pulau, langsung yang tenang baru duduk-duduk. Ini tulisan, langsung taruh saja di ember. Kenapa? Karena si topiknya iya. Dan pulau yang mencegah balik pulau jam 4 sore. Dan berjumlah di jero rumah, terkadang rasa nomoni buka toko-toko. Dan yang jatah iram yang merawan menggarap kilo minimal. Iya kan? Mungkin yang sore pulau mulai jam 4, ambil video sekitar di packing kalau ngakses masjid Al-Ikhlas wis atau Bang wis. Masjid Al-Ghufran kok gimana ya? Ya absen Pak, besok pengajian praisuni loh. Ya ora ada iki. Nah, pulau Bu, 4 tahun yang lalu ketika dagingnya iya kan. Saya lokasi itu jebol. Bosok beberapa ranjang orang Islam. Makanya kalau di Jawa Timur kamu tak pengen tak wong liya-liya. Kenapa? Karena kakinya pulau mana bisa cukup mawon. Mila dengan besok nek datang rumah kurang, orang yang rumah kurang apa? Jadi moso. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam Bu. Jadi Bu, yo daging anis ngomong goblok. Paling kilo. Dengan pengajian budi MSR Mas Ustaz. Oh, guru assalam nggih. Mana tak kok cekik. Ya iki panitia. Bu, beda nek pengajian nek ibu sing iki aku langsung repet nggih. Nek kenapa daging budi dibicarakan. Ya ora apa-apa. Makanya kalau jadi bisa ngomong ini, wah, tadi tak kira-kira ngomong. Makanya kalau kita panitia, fokusnya itu justru ke orang-orang ke masyarakat yang akeh mawon. Rasa tahu juga tadi. Karena kamu saya dia apa? Istimewa kan warga ini dibari bertelepon. Sih banget loh, telepon itu di rumah, ini di rumah apa nih? Ya, ini ada turan kata, yuk kita baik kualitas on, itu saya. Misalnya berjumlah tiga dia, besok belah sapi ini ngasih tekan orang tua itu. Misalnya berjumlah dia itu. Itu jatah per kakak, orang yang korban ya. Ketemu orang kilo, sangat menangis. Kami sebagai warga Solo hanya bisa menangis. Kita hanya warga Solo ngomong manfaat dalam sini. Ini orang kilo loh.
minyak goreng, baju goreng tempe, ikan ayam tersalah. Iku jenengan gobok kedek nopo mangkok, niku wis aku dhewe. Makanya terdian iku nek teng pasar, tuh bahas minyak modelnya sabun. Kotak-kotak kuning itu minyak. Oh coba kita sabun 200 dah. Bukan kabeh bekas sabun ya. Makanya kan mereka itu udah ada kulkas, karena ada disimpan gitu. Ya biasanya tahu orang berarti yang kambing, sapi, semuanya sayur gitu. Nah, maka di sini termasuk kesalahan bagaimana banyak panitia yang kurang amanah, termasuk kesalahan pembagian yang kurang tepat. Pembagian yang kurang tepat itu apa? Sekedar pulau bahas dulu ya. Di dalam hadisnya Salamah ibni Aqwa di kitab Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pembagian daging kurban itu di 3 pintu. Pembagian daging kurban itu di 3 pos. Pertama, sepertiga yang pertama adalah untuk disedekahkan. Sepertiga yang kedua yaitu untuk dimakan. Sepertiga yang terakhir itu untuk disimpan. Ini pos pembagian dari kurban. Tapi nggak mutlak. Ini hanya kerangka saja. Misal Mas, kula beto sapi, kula kiambak niki atau kula dhewe. Ujube nggih Mas, mungkin boleh fokus disedekahke setunggal dosa nggih Mas, angsal. Tanpa jenengan itu ndak apa-apa. Mas, kula niki beto kambing. Mungkin fokus kambingnya dipakai perolasan nggih Mas, boleh. Monggo terserah ndak apa-apa, Bu. Karena ujube pripun sih? Sing penting posnya 3. Tapi disimpan pun juga boleh. Makanya singkat jatah dari warga. Saya berkorban biasanya 5 kilo, kalau lebih kan sampai 1. Ini request buat nopo-nopo. Mas, pulau saya berkorban sampai 5 Mas. Jadi mungkin request ilat angsal buatan boleh. Ngengei kan. Setengah jam itu Mas, pulau mau request kalian dia buntut dia dulu. Panitia sekolah batin kita jalur terus ngomongin. Setengah jam telepon Mas, mungkin dulu minta otaknya. Variasi banget sih, ya kan? Dia sengaja Mas, kita sampingnya dia minta bertiga. Inilah korban ini rampok nih. Iya. Maka permintaan itu boleh, tapi dasarnya untuk sebagai simpanan. Sedekah itu dia angsal dan orang untuk makan di buat apa-apa. Makanya kalau kita misalnya membuat pesta malamnya nyate itu boleh silakan, tapi tolong jangan mengkhususkan nyate untuk panitia saja, gitu. Takutnya nanti tiba-tiba apa? Upah. Kalau mau nyate silakan, tapi disebabkan undangan KBR untuk bisa menikmati terbuka untuk umum lah. Pondok bulan itu kalau nyembelih dulu sapi kali kambingnya biasanya 15 ya. Tidak pernah saya simpan. Fokus untuk nyate malam nanti satu kampung tak undang. Yang hadir sampai 600 orang. Kalau itu sampai damel sate itu ngasih pisau neng ongkor 2000 tusuk. Jadi itu habis malam. Karena saya pengen semuanya merasakan bareng-bareng apa. Daripada kayak ini fokus sapi mawon, kambing yang ada di sate. Nah, makanya kalau dipakai untuk makan bersama silakan, cuma jangan dipakai atas nama panitia saja. Ya bareng-bareng. Nah, termasuk sedekah ini, sedekah monggo bebas, boleh untuk negeri yang tidak harus dengan teman kita, misal Gaza ya monggo, atau kayak ini buat kota lain ya terserah. Yang penting yang dinamakan dengan korban itu posnya 3. Dan korban ketika Rasulullah SAW dikan dengan doa, Allahumma taqabbal min ali Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah, terimalah korban dari Muhammad dan korban dari keluarga Muhammad. Maksudnya bukan Bu, bahwa korbannya Bapak ikut sapi 3.500.000, itu sudah masuk kepada hukum istri dan semua anak. Makanya hukum tidak memotong rambut kuku itu berlaku untuk anak istri. Kalau beda adalah satu, sampun tidak boleh memotong. Itu anak dan istri dan bapak dia semuanya karena korban. Tapi di sini hukum masuk keluarga Muhammad itu adalah semua yang masih dalam satu asuhan. Nek boten satu asuhan tidak keluar hukumnya Bu. Misal dengan punya putra di Jakarta wis dianak telu teng mriko urip dhewe. Yo ora iso korban iki melu ora iso. Ya Mbak, kan. Makanya di sini korban-korban itu masuk di satu orang saja. Aji di atas namakan bapak monggo, aji jenengan piyambak di monggo, terserah semuanya boleh-boleh saja. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kekeliruan ini semuanya perlu untuk diperhatikan. Makanya
cancel juga loh nggih, panitia niku nek rumangsane dengan ketua panitia aku kudu 5 kilo ya ora kena. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu sudah masuknya untuk upah, boten angsal. Termasuk misal tumbas kulit ini itu duitnya hasil jualan tumbas daging diparingi wong liya boten angsal. Karena kenapa? Sudah masuk ke hukum jual dan beli. Dan syarat dari kurban itu harus musinah. Musinah itu ribut bro. Musinah itu adalah umur minimal. Kalau kambing umurnya pinten ibu genap 1 tahun. Kalau sapi umurnya genap berapa bu? 2 tahun. Kalau unta umurnya genap berapa bu? 5 tahun. Biasanya sih ilmu di dunia belantik bakalan sapi. Ciri-ciri sudah genap 2 tahun itu apa? Powel. Dari powel. Nah, powel itu artinya sudah coplok untungnya. Nah, makanya itu biasanya genap 2 tahun. Kalau enggak jenengan tamat mawon Pak ini sapi umur piro? 2 tahun jarang pun genep Mas. Tenane di atau lainnya ora berapa. Ini mah orang kira-kira barang orang bodoh ya. Nah, makanya ini silakan diperhatikan bahwasanya musimah dari umur itu tidak sama. Dan kambing ini ibu-ibu, kambing itu syaratnya genap 1 tahun. Cuma Nabi mendikan illa ayyaksiro alaikum fatadba'u jada'atun minal dhani. Dan barang siapapun yang terlalu susah mencari kambing berumur 1 tahun boleh di bawah 1 tahun. Contoh balibul nih, seperti 8 bulan, 6 bulan itu monggo. Makanya pastikan itu berumur tidak 1 tahun. Dan ini semuanya dilaksanakan setelah sholat id. Nah, makanya sabar sholat id itu lebih dipraktekkan. Sehingga hukum sunahnya Idul Adha dan Fitri itu semuanya beda. Idul Adha itu sunah sholatnya adalah diawalkan. Kalau Fitri sunahnya diakhirkan. Kenapa bu? Kalau Adha diawalkan cepat sholatnya supaya gen katok sing beleh. Kalau Fitri sholat idnya sunahnya diakhirkan. Kenapa? Supaya katok membayarkan zakat fitrah. Zakat kita sebenarnya terjadi itu jenama muda ini mantap neng masjid sholat itu. Amin. Ini kan angel. Sudah kan bianget waktu ini. Kalau kita bicara hari itu akan bianget tuh. Saya pun kalau zakat kita itu bayarnya malam sholat waktu. Mungkin pagi sholat ini jam 12 baru bayar waktu. Sekarang cari target penerimaan zakat kita kan angel. Zakat kita itu kan 2 golongan, fakir miskin. Fakir kali miskin itu lebih gratis si fakir. Fakir itu melarat sampai bingung mau makan apa. Miskin melarat tapi ra bingung mau makan apa. Jadi macam ini. Nah, sing menerima zakat kita itu 2, fakir miskin. Jenengan saat ini boleh fakir miskin sangat dia ketoke omahe gede, bareng ditokani jerone enek. Niku ora fakir miskin maksudnya niku. Makanya sekarang terkadang kalau kita membayarkan zakat fitrah lewat masjid itu jo kleru doang. Yang berapa? Beras numpuk wakeh semua dibayar zakat. Penerima sedikit atau ramo kecuali panitianya belum biar nih orang kiri biar temporo jadi monggo saya kata nek terus lo boleh pakai mesin kan biasanya dia bu saya pun sekarang nggak pernah ke masjid dari dulu kita jarak diri tempuh di pulau jam 1 jam 12 malam pulau ke pasar gede pasar kembang itu banyak orang yang tidur di emperan toko doh iya kan biar bojo kan dia pakai miskin si ketok. Dan itu banyak punya kan tuh, dengan kasih tunggal, orang kabel, orang kita, karena si jilat bilang ngomong, ya mas, menjadikan, betul mas, ini jangan kita kok mas, kalau kok, betul nanti, dan itu kok, kalau si dia mas, dan kalau si dia tuh nih kayak gini mas, dan kalau dulu berjumpa di kancing mas, sebulan, ratu kabel berjumpa di kancing, orang mulai bersama membangun, terus ini kalau itu orang ini mah berdua dua berku dorong rangkul sedoro gapura kata suruh ini kari boci lah niam aja deh makanya lo bintang telu bintang 5 bintang kejora bintang angkasa toh ngapain boci ya kucing kena gayu kalau ya soalnya ya kalau dolan tuh apa wae kudu izin boci oke lebih ya ini orang ya sebetulnya bukan karena takut sih tapi karena menjaga komunikasi yang sehat dan produktif di antara pasangan rumah tangga. Dia bolak-balik junior mana itu ngomong dia biasa karena orang itu luwih akeh ngalah kan junior waras kan ngalah jadi itu waras terus makanya karena
kan ya wajar sih. Nah, maka kembali lagi ibu-ibu bahwasanya kurban itu emang targetnya gak ada orang miskin sih, bebas. Wong sugih ya angsal terima kurban. Mas dilalah seandainya pulau yang boleh dengan kurban to Mas, kambing atau sapi to Mas, judulnya enten jamine. Orang boleh bilang ini pernah disebutkan di hadisnya Abu Sa'id di kitab Bukhari. Zakatul janin, zakatul ummi, sembelihan janin itu ikut kepada sembelihan ibunya. Bismillah Allahu Akbar. Dengan membeli, ketika didapati sapi atau kambing enek bayek atau janin, itu sudah halal untuk dimakan. Terhitung sembelihannya dia itu kepada ibunya. Nek belum mau goreng goreng aku gila. Lah bentuknya itu kenyal-kenyal kayak payah nih kalau. Nek kalau saya mau goreng aku sih mau. Di beberapa itu binatang itu ada yang serata bentuk, ada yang serawatnya bentuk loh. Nek kalau saya mau enggak. Dan di zaman Nabi Dawud pernah onta mau disembelih. Karena daminnya bayi itu. Ternyata mau disembelih loh buku tangan itu loh. Mulai begal. Apa yang dilakukan Nabi itu? Inna awabidu asyi. Onta itu ada sisi belasnya. Maka jika kamu melihat dari binatang kurban yang kamu sembelih ada belasnya dan dia keluar kok berdarah-rayu, pas mau dia ada lakukanlah seperti ini. Nabi mengambil anak panah dipanah dari jauh. Tapi ini pun Bismillah sih. Bismillah Allah Akbar. Nah itu menjaganya binatang sih bedal gak bisa dikondisikan dibelah. Pribun cukup dipanah atau ditembak. Tapi syaratnya tidak bisa lebih dipanah. Milo benjang, mak siap-siap anak. Jangan Bismillah jebret. Tapi Bismillah sih lebih dilepas tuh. Buat angsar Bismillah lebih dilepas. Itu bangkai, ya itu bangkai. Nah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan syariat ini semua pun adalah bentuk ibadah yang harus bersandar di atas ilmu. Milo kalau kita bicara Idul Adha ada bisa jauh dari yang namanya ilmu supaya praktek kita tidak ada kekeliruan. Baik, sekarang saya akhirkan. Insya Allah kita sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.